Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas eh, yang ada gitu ya. Oke, baik. Malam ini spesial ya karena kita malam mingguan. Kita memang sengaja ini malam-malam supaya apa ya? Ya, rileks kemudian kita bisa melihat dan menonton apa ini eh, apa Kak Mel istilahnya Kak Mel? Virtual jalan-jalannya teman-teman, Nah, Kak. itu virtual jalan-jalannya di daerahnya masing-masing gitu. Ini spesial ini karena malam mingguan kita mau virtual jalan-jalan. Oke. eh Langsung saja Kak Mel diagendakan untuk siapa saja yang mungkin malam ini mau men-share, mau apa namanya share screen terkait dengan virtual jalannya kemana saja. Nah, silahkan Kak Mel. Oke, mungkin sukarela dulu kali ya, Pak. Teman-teman di sini mungkin boleh yang mau share screen, nanti aku jadiin co-host. Share screen virtual jalan-jalannya kemarin nih, selama 1 minggu. Silakan ada. Mungkin Kak Esra nge-freeze. Kak Salna mungkin. Kemarin ke mana, Kak? Virtual jalan-jalannya. Oh, kalau saya Kak kemarin ke Benteng Rotterdam pas hari Rabu, tapi pada waktu itu Kak, kan Benteng Rotterdam tidak dibuka secara umum. Jadi saya itu masuk hanya di daerah tamannya saja Kak, tidak sempat masuk ke museum atau tidak sempat masuk ke penjara yang di mana dulu tempatnya Pangeran Diponegoro ditahan. Saya tidak sempat ke situ Kak, hanya sampai saja di daerah tamannya begitu Kak kalau saya kemarin. Oke, it's okay Kak Salna, nggak apa-apa kalau mau share screen. Kak Salna mau membagikan virtual jalan-jalannya. Nah, ini yang jadi masalah Kak, belum sempat ku edit. Belum sempat ku edit karena pas mau Kak edit ini bermasalah laptopku, tapi videonya sudah semua saya tonton Kak, seperti itu. Oh iya ya, oke Kak Salna. Mungkin kita next ke Kak Esra mungkin nih, yang udah on cam juga. Gimana Kak? Kemarin virtual jalan-jalan kemana? Di Kota Medan, Kak. Saya pakai HP. Kami sama dengan Fiona. Jadi Fiona aja yang nge-share screen ya, Kak. Oh iya, boleh nih. Kak Fiona udah hadir juga. Boleh aku jadiin co-host ya, Kak Fiona Selvina. Udah bisa share screen, Kak Fiona. Bentar ya, Kak. Agak lemot sedikit. Oke, nggak apa-apa Kak Esra, kita tunggu. Nah, ini udah mulai nih. Belum di share sound ya?
Nggak ada suaranya? Ya, belum ada suaranya Pak Arif. Kak Fiona mungkin bisa bagiin audionya juga. Apakah ada terdengar, Kak? Kalau di aku masih belum, Kak. Nggak bisa soundnya ya, Kak? Itu share screen-nya pakai laptop atau HP? Pakai laptop, Pak. Coba ini di stop share dulu, stop share. Oke, terus share screen diklik. Sudah. Terus di kiri bawah ada share sound dicentang. Share sound-nya dicentang gini. Nah, baru di-share lagi juga. Di Google ya. Dan konon katanya Bunda Maria Mulai dari awal, Felangkani pernah muncul pada abad ke-17 di kota. Terus di zoom. Selamat siang semua teman-teman modul Nusantara, terkhusus bagi Pak Arif dan Kak Melisa. Kami di sini sedang menelusuri Gereja Santa Maria Bunda Felangkani di Kota Medan. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat viaranya ada 2 tingkat. Ya, Akses untuk masuk ke sini gratis dan bisa dikunjungi dari jam jam 7 pagi sampai sore. ya. Oke, ayo kita ke dalam. Nah, ini viaranya. Untuk ke atas kita tidak diboleh ya karena di sini lagi dirantai. Karena pandemi itu kan jadi dibatasi. Oke, kita hanya bisa lihat dari luarnya saja ya. Nah, teman-teman, untuk sejarah dari Viara ini, kakak kita Esra akan menceritakan sedikit dari sejarahnya sendiri. Gimana, Kak? Geraha Maria Arnai Felangkani adalah gereja Katolik bergaya India Munggal yang dibuka pada tahun 2005 di Kota Medan. Gereja ini dipersembahkan untuk Bunda Felangkani atau Santa Maria, Bunda Penyembuh yang baik, dengan bahasa Tamilnya bisa di-search di Google ya. Dan konon katanya Bunda Maria Felangkani ini pernah muncul pada abad ke-17 di kota Felangkani, Tamil Nadu, India. Sehingga muncullah namanya gelar Felangkani Bunda Penyembuh. Lokasi gereja Bunda Maria Felangkani ini terletak di Taman Sakura Indah, Jalan Sakura 3 nomor 7 sampai 10, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gereja ini dibangun pada tahun 2005. Gereja ini merupakan bangunan 2 tingkat yang terdiri dari tempat pertemuan di lantai pertama dan tempat ibadah di lantai 2. Nah, depan kita ini ada apa, Kak? Ini namanya Akula Air Kehidupan. Di sini kita bisa meminta sesuatu atau doa yang ingin kita wujudkan. Dan bisa kita campakkan uang Dengan seperti uang koin. Di sini dibilang uang 500 perak atau gopek. Pertama kita berdoakan, lalu kita celupkan uang ini ke dalam air. Nah, seperti oke. Nah, nanti disitulah terkabulkan doa. Doa-doa yang akan kita sampaikan pada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, saat ini kita ada di Aula Santa Ana dengan bahasa Indianya yang ada di atas itu ya, teman-teman. Oke. Aula ini dibangun pada tahun 2005, 1 Oktober. Dan sekarang kita akan memasuki gedungnya. Inilah lantai pertama. Nah, ini dia.
teman-teman, kita akan keliling di gedung ini. Nah, terkhusus ini adalah jubah pastor. Kalau ada acara besar atau gereja gitu lebih dipakai. Nah, jika yang di depan ini disebut sebagai altar, tempat pastor atau romo Menyampaikan pesan ya. Nah, kami di sini mau masuk ke Taman Mini Tanah Suci. Nah, ini dia lagi depan Taman Mini Tanah Suci. Nah, ini dia tamannya. Ini sekitar jam berapa ya, Kak? Jam 1 ini. Jam satuan. Nah, ini dilengkapi dengan bahasa India. Untuk artinya teman-teman kami mohon maaf tidak tahu ya. Nah, ini seperti bunga teratai gitu artinya. Ini ada apa, Kak? Di sini ada bahasa-bahasa dari Santo Paulus atau orang suci gitu. Tingkatannya lah, tingkatan jabatan yang paling tinggi. Ada Santa Bunda Teresa, ada Santa Suci, ada Santa Maria. Pokoknya orang-orang suci dari yang tingkat yang agak rendah sampai agak tinggi ada di sini. Inilah gambar-gambarnya. Pokoknya datang ke sini nggak nyesel ya, Kak. Iya, Gratis. Kita bisa lihat pemandangan begitu luar biasa. Nah, yang ini adalah Kapel Santo Yohanes Paulus II Agung. Di sini bisa kita lihat ini adalah ruang khusus doa. Gedung ini dibangun pada tanggal 27 Mei 2005 yang didirikan oleh found by Pastor James Barata Putra. Diberkati oleh Paus Pius Datubara. Nah, di ruangan ini bisa kita lihat ya. Ini ruang doa ya, Kak? Ya, ini ruang doa. Ini Santa Maria. Nah, itu patung Tuhan Yesus. Itu apa ya, Kak, depan? Nah, kalau yang itu Kapel Maria Anai Velangkani. Itu untuk ruang doa juga. Di sini teman-teman bisa saya bilang banyak ruang-ruang atau aula untuk meminta doa. Nah, gedung ini disumbangkan oleh Nenek Teresia Yapianiho dari Singapura yang menyumbangkan seluruh simpanannya siayatnya guna pembangunan Raha Maria ini. Saat kita masuk, kita melepas alas kaki. Di sini ada buku doa. Biasanya kan ini untuk meja tulis untuk buat doa. Ada alat tulisnya di meja ini gitu. Terus dimasukin ke dalam kotak ini karena lagi masa corona atau covid, jadi tidak diadakan. Oh, itu sebagai doa harapan ya, Kak? Iya. Masukkan ke kotak. Begitu. Nah, sebagai salah satu contohnya, seperti ibu yang di depan itu, dia meminta doa. Nah, ini bisa dilihat dengan besarnya dan jelas. Seperti ini dalam
kami tidak jadi hanya dari gel saja. Dan di sini kita bisa menghidupkan lilin. Bisa dilihat karena lagi musim corona kan, jadi nggak dikasih menghidupkan lilin. Nah, lalu di sini ini namanya air suci. Kita di sini bisa mengambil air sucinya untuk diminum. Dari bangunan ini. Semuanya. Oke guys, cukup sekian dari hasil Tour kita kita. ini. Kita akan meluncur ke Vihara Gunung Timur. Tunggu kita di sana ya. check it out. Halo teman-teman Modul Nusantara. Kali ini kita udah di Vihara Gunung Timur. Teman-teman bisa lihat ini pintu masuk dari Vihara Gunung Timur. Untuk masuk ke Vihara ini tidak dibayar ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Ini gratis, bebas, dan buka pada pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Nah, teman-teman, Pak Arif dan juga Kak Melisa bisa melihat ini bagian depan dari Vihara Gunung Timur. Yuk kita langsung masuk ke dalam aja. Ini bagian depan dari Vihara ini. Ini kita pintu masuk sudah dihuni dengan pemandangan yang seindah ini. Ini semuanya berbau juga ya teman-teman. Ruangan ini masih luas di dalam. Nah, untuk sejarahnya ini saya ceritakan sedikit. Vihara Gunung Timur ini terletak di Jalan Hang Tua ya, nomor 16 Markas Hulu, Kecamatan Medan Kolonia, Kota Medan. Dan Vihara Gunung Timur ini merupakan panjang luas. Tanahnya itu sekitar 5.000 meter kubik ya. Konon kabarnya kelenteng tersebut sudah ada semenjak tahun 1958 teman-teman. Nah, kelenteng tersebut dibangun dengan arsitektur Cina dan bangunan tersebut termasuk satu di antara bangunan tua di Kota Medan ini. Selanjutnya Vihara ini memiliki ruang utama yang sangat luas dengan daya tampung ratusan orang. Di altar ruang utama depan terdapat banyak patung dewa. Nah, seperti teman-teman lihat kan, kita dari tadi melihat patung dewa dan lilin yang ukurannya sangat besar. Nah, tempat pendaftaran Dio atau Dupa. Teman-teman bisa lihat terlalu banyak patung dewa di sini, lonceng di gereja itu biasa diberikan saat upacara doa dimulai di sini. Seperti teman-teman yang teman lihat, di sini ada satu orang kakek atau dewa menepuk sesuatu gitu di lantai dan itulah salah satu cara berdoa. Dan di sini merasakan bau dari upacara doa itu sangat menyengat ya teman-teman. Dan mungkin kami bisa masuk ke dalam lebih samping ke dalam samping. Bisa lihat lilin-lilin yang saya kasih tahu tadi, ini lilin lupa. Ada dari mulai dari lilin yang kecil, besar, sampai yang paling besar. Dan di sini baunya khas banget ya. Disusun dan dibungkus tutup di balik kaca supaya orang di sini dapat merasakan keindahan dan keaslian dari patung-patung ini. Sebelum kita masuk, kita wajib sanitizer badannya karena sekarang masa pandemi berarti. Nah, di sini soalnya lumayan dulu mungkin karena ini ada
serta ada piring-piring bekas seperti alat dari suci. Di sini mungkin nama-nama dari patung tersebut ada Chang Hong Do Xianxi, Lin Shen Xianxi, dan Dong Xian Xianxi. 50 sampai 100 kita tahu dari komik dan tidak tahu sejarahnya. Ternyata sebenarnya itu ada sejarahnya. Nah, Ini dia. patung Buddha seperti yang tadi kita sampaikan. Terus ini bau-bau juga. Ke dalam baunya juga sangat menyengat ya teman-teman. Tiara ini sepertinya lagi dibersihin. Nah, itu ada patung dari agama Buddha. Ini ada piring doa di belakang kita. Seperti baskom besar gitu. Tempat bulannya baru dibuat. Pilihnya masih. Nah, ini udah seperti Tom tadi tuh katakan bahwa di belakangnya ada patung Buddha. Di sini teman-teman bisa lihat tempat untuk berdiri. Sujud kakinya. Tempat tiga. Gini ya kan? Dengan kaki ditekuk. Ini batu yang tadi yang toko-toko itu. Nah, ini batu seperti saat kita Berdoa mulai berdoa di toko dengan batu yang satunya, tandanya doanya sudah dimulai. Nah, ini patungnya sepertinya patung sangat khusus ya, pakaian mahkota besar dan indah. Sebenarnya pun kalian tidak tahu ya. ada sejarahnya, tapi dengan bahasa Cina. Buddha, ya kan? Jadi kita nggak tahu apa-apa artinya. Jadi kami hanya sekedar saja memberitahukan. Ini khas banget ya Cina. Udah. Coba lihatkan ke atas apa. Nah, di sini khas dengan warna merah. Di sini ada kolamnya. Kolam. Kita kurang tahu ya ini kolam untuk apa. Oke guys, sampai di sini perjalanan kita ya di Vihara Gunung Timur. Kita akan balik ke rumah karena udah siang dan kita akan makan siang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Goodbye. Wah, lumayan panjang ya Pak Arif ya. Ini tadi kita udah virtual jalan-jalan ke Medan versi Kak Fiona sama Kak Esra. Gimana nih Pak Arif? Yang pertama menarik ya, Mbak Fiona, Mbak Esra tadi doanya apa? Yang lempar uang gopek tadi. Halo? Tadi kan itu yang lempar uang gopek tuh, gopek apa 500 ya? Itu doanya tadi apa itu Mbak? Mbak Esra? Mbak Fiona? Ya, halo Pak, bisa diulangi? Itu loh yang tadi pas di tempat yang pertama, apa kalau nggak salah tadi Kak Mel, yang ada tulisan India-Indianya tadi, itu kan lempar uang 500 ya.
Iya Pak. Nah, itu doanya apa kalau boleh tahu? Doa apa aja Pak? Enggak, ya, yang Mbak Fiona. Ini Mbak Fiona doanya minta apa ini? Supaya selama perkuliahan ya dilancarkan Pak. Gitu. Mantap. Udah gitu aja. Nggak minta calon suami yang ganteng, yang kaya gitu. Enggak Pak. Yo kan minta nggak masalah toh. Ngelempar uang 500, ya semoga aku dapat suami yang kaya, yang ganteng, yang nggak apa namanya, yang nggak suka perempuan yang lain, sukanya sama aku, tulus mencintai aku apa adanya gitu. Banyak ya Pak kriterianya. Iya. Sendiri Pak. Nah, kalau apa ya, menarik juga ya yang tadi ini kau tahu sejarahnya apa namanya kok bisa kolaborasi atau akulturasinya itu dengan bahasa Indianya itu gimana itu? Kok ada bahasa Indianya? Jadi soalnya agak putus-putus videonya. Bisa diceritakan nggak? Itu kan Pak sejarahnya itu dibangun oleh orang India Munggal gitu Pak. Tinggal di kota Medan. Gitu. Pada tahun itu baru aja dibangun Pak tahun 2005. Iya Pak. Oh, baru aja ya? Iya. Tapi bagus ya, besar ya? Iya Pak, besar. Itu salah satu vihara yang besar di kota Medan. Oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan terkait dengan virtual jalan-jalan Mbak Fiona sama Mbak Esra. Ini yang join sedikit tok ya, karena beberapa atau banyak mahasiswa yang izin hujan lebat. Nah, tahu nih kayaknya di Rantau Prapat sedang hujan lebat, sehingga sinyalnya susah. Ya tidak masalah, yang penting apa mereka sudah izin di grup, ya kita izinkan. Bentar sabar dulu, oke gitu ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Tadi videonya menarik banget ya tentang agama Katolik ya Kak ya? Iya Kak. Nah, jadi seandainya kalau kita bukan Katolik nih, kalau yang Kristen boleh masuk lah ya. Kalau yang Islam kayak gitu gimana Kak? Bebas nggak buat masuk ke sana? Iya, boleh bebas Kak. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Seandainya siapa tahu pengen tahu tentang agama Katolik gitu kan. Jadi bisa berkunjung ke sana. Seandainya saya bawa teman saya yang Islam, boleh ya Kak ya? Boleh Kak. Boleh banget Kak. Oke, makasih Kak. Videonya keren banget. Thank you Kak. Nah, ini kapan-kapan kita ke sana ini, Kamel. Agendakan Pak. Ini Kak Fiona sama Kak Esra tetanggaan apa gimana nih? Satu kosan Kak. Oh, satu Oh, kosan. satu kos-kosan. Kalau kos-kosan di Medan berapa bayarnya? 1 bulan atau 1 semester? Tergantung bangunannya Pak. Kalau di sini 1 tahun itu 2,5. Oh, 1 tahun. Ya. Oke. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Oke, karena nggak ada, Kak Mel, dilanjutkan. Silahkan yang lain. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menontonkan virtual jalan-jalannya. Aku jadiin co-host. Kak Rosarida Purba, mungkin gimana Kak? Kemarin kemana? Bentar Kak, sebenarnya baru tadi sih Kak, ini lagi mau selesai kok videonya. Maaf ya Kak, telat. Paling 10 menit lagi deh Kak. Mungkin teman-teman yang lain dulu. Oke. Mungkin ini yang udah list di grup juga ada Kak Eswina. Hadir juga di Zoom. Kak Eswina, gimana Kak? Mau share screen?
Izin masuk, Kak. Karena berhubung saya lagi keluar, bolehkah Kakak yang share screen, Kak? Oh ya, oke, oke. Sebentar ya. Baik, Kak. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Perkenalkan, saya Resani Simbolon. Saya Helen Deviani Pasaribu. Saya Penati Silait. Saya Esti Nagun, Lahuta Barat. Saat ini kita sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Medan, yaitu di Istana Maimun. Nah, mau tahu nggak sih teman-teman apa aja yang ada di Istana Maimun ini? Yuk ikutin terus video kita ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di depan pintu masuk Istana Maimun. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan satu narasumber yang ada di Istana Maimun yang biasa dipanggil dengan apa? Tuk Happy. Ya, Tuk Happy. Nah, Pak, di sini kami mau bertanya nih seputar dalam Istana Maimun ini. Boleh dijelaskan ya, Pak? Nanti setiap ruangan-ruangan ini ada apa aja gitu ya? Oke. Mari saksikan video kita ya, guys. Adik-adik sekalian, mahasiswa, kita sekarang berada di depan Istana Maimun. Ini ruangan pertama yang ada di sana ini namanya ruangan pandu atau kalau istilahnya waiting room. Jadi kalau ada orang mau bertemu dengan raja, kita sambut dari depan, kita silakan duduk di sini dulu. Kemudian kita tanya apa keperluannya, mau jumpa dengan saja masalahnya apa, dan kita kasih minum. Ini tempat minumannya di belakangnya. Tapi minumannya semua di sini tuh non alkohol ya, karena kita kerajaan Islam nggak boleh ada alkohol. Nah, kemudian setelah kita jelaskan tamu tadi mau jumpa dengan masalahnya apa dan lain sebagainya, maka kami akan jalan menuju ruangan tempat tinggal Sultan untuk melapor kepada Sultan bahwasanya ada tamu yang ingin jumpa dengan tuanku untuk masalahnya, ya kita jelaskanlah apa yang dia jelaskan. Kemudian nanti Sultan akan bilang ini sebentar ya, dia mungkin ganti baju atau apa, baru saya sudah siap, lalu kami datang kemari. Oke Bapak, ayo ke sana, baru kami antar ke sana. Inilah gunanya ruangan ini. Nah, jadi kalau di sini juga di ruangan ini ada benda-bendanya, kemudian ini. Nah, ini namanya tombak berani atau senjata yang dipakai oleh penjawat. Penjawat itu pengawal. Nah, jadi di sini kalau ada acara sampai sekarang seperti hari raya Idul Fitri itu tetap ada akan pergi sholat Id pagi ke masjid raya, tapi dia akan dikawal oleh pengawal yang memakai senjata ini. Di sebelah kirinya 7 orang pegang pintu ini seperti ini. Nah, sebelah kanannya 7 juga kuning. Kalau hitam ini beda lagi. Ini untuk komandannya, komandan regu. Nah, ini yang hitam. Jadi ini posisi dia di depan raja. Kira-kira jarak 1,5 meter. Kemudian yang ini di samping, yang kuning itu di samping. Baru di belakang dipayungi dengan payung kebesaran. Nah, ini dia. Nih, ada 3 tingkat itu khusus untuk raja. Jadi kalau kalian mana tahu nanti hari raya, ada pergi ke masjid raya, kalian tengok apa itu orang-orang, ada yang pakai senjata, pakai payung. Kalau 3 tingkat berarti itu raja. Sebelahnya pakai surya.
Nah, jadi kalau dari ada beberapa istri raja dari sekian itu ada satu yang diangkat menjadi permaisuri ya. Nah, kemudian seandainya raja itu berhalangan seperti sakit ya, nggak bisa melaksanakan sholat, maka siapa yang ditunjuknya? Kalau anaknya putra mahkota ini payungnya. Beda-beda ya Pak? Beda. Ada lambang abangnya ya? Atau adiknya Perdana Menteri ini dia. Yang warna hitam. Nah, kalau nanti ada lain-lainnya, inilah semua. Ini semua simbol kebesaran adat dari masyarakat Melayu. Nah, inilah gunanya ini. Ya. Nah, jadi inilah ruangan pertama. Kalau kalian masuk ke Istana Maimun, kalian akan jumpai ruangan ini. Oke ya, jadi sekarang kita sudah masuk ke ruangan utama dari istana ini, namanya Balai Sri. Ya, ini pakai untuk acara-acara adat. Ya, seperti lanjutan dari kisah yang di sana tadi, hari raya Idul Fitri, itu raja setelah selesai sholat di masjid raya akan balik kemari dan duduk di atas. Ya, di atas itu. Nah, singgah sana. Singgah sana. Singgah sana. Nah, jadi dia akan duduk di situ, maka masyarakat akan datang kemari melaksanakan acara namanya menjunjung. Nah, mengatur sembah kepada raja. Kalau di Jawa mungkin dibilang orang sungkeman. Nah, kalau di sini menjunjung dulu. Ampun pakai tuanku, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, apa segala macam. Nah, kemudian baru disuruh ke belakang mengambil hidangan. Tapi sayangnya pas lagi syuting ini bukan hari raya, jadi makan angin aja lah di belakang. Nggak ada makanan, jadi ada makanannya ya Pak? Iya, makan angin aja lah. Jadi ya, inilah raja yang membangun istana ini. Raja pertama kali? Yang ke-9. Jadi kerajaan Delhi ini sebelum istana yang di sini, istana itu di Lapungan. Labunin, yang mau lawan itu di sana. Kemudian karena di sana dataran rendah, kalau air laut pasang, rob, air sungai banjir, maka pada masa anaknya yang ke-9, bukan jadi yang ke-9, dipindahkannya dari ibu kotanya itu dari Labuan kemari. Dibangunnya istana ini pada tanggal 26 Agustus 1888. Alhamdulillah 134 tahun. Ini yang mendirikan ini. Ini bangunannya masih Asli di dalamnya belum ada renovasi, belum ada apapun. Ya, nah kemudian kalau kerajaan Melayu biasa, kalau ada istana itu pasti di depannya ada masjid. Maka itulah masjid raya itu dibangun oleh Sultan ini pada tahun 1906. Selesai 1909. Waktu dia membangun masjid itu diperlukan tanah untuk menyembunyinya diambil dari depan masjid. Selesai 1909 tahun 1913 ya itu bekas korekannya di tengah jadi dulu di satu area. Nah di belakang semua. Iya, kalau istana itu pasti depannya belakangnya semua. Gunanya untuk menyelamatkan diri kalau terjadi apa-apa, tinggal sultan dibawa ke sungai. Nanti di sungai sudah ada perahu yang menunggu apakah dibawa ke hulu, apakah ke hilir, di mana daerah yang aman. Nah, itulah. Jadi ini dulu satu bangunan, semua satu komplek. Ini meninggal tahun 1924. Tapi dia banyak meninggalkan peninggalan bangunan itu karena dulu dia perkebunan tembakau yang dikenal dengan nama tembakau dulu. Nah, jadi tembakau ini beda dengan tembakau biasa. Kalau tembakau biasa kan untuk rokok, tapi kalau tembakau ini untuk
diangkat menjadi sultan yang ke-10, namanya Sultan Amaluddin Sanim Perkasa Alamin. Nah, dia ini memerintah sampai tahun 1945 kita merdeka. Nah, kemudian sebelum dia meninggal, diadakan perjanjian dengan NKRI bahwa kerajaan dia akan tunduk di bawah negara kesatuan dengan menyerahkan beberapa aset. Kemudian ini meninggal dari sebelum setelah kita merdeka. Ya, Sultan yang dulu namanya Sultan Amaluddin Sanim sampai 1945. Tadi kami tanya, Sultan itu fungsinya apa? Kalau dulu itu kepala negara. Tapi sejak kita merdeka itu menjadi kepala adat istiadat masyarakat Melayu Delhi dengan menguasai beberapa aset kesultanan yang masih itu, dan itu dijamin oleh negara. Ya, ini adat istiadatnya seperti hari raya ini apa lain sebagainya itu masih. Nah, dan kemudian juga seperti istana ini itu masih milik sultan dan keluarga. Nah, masih keluarga sultan. Itulah fungsinya sekarang. Kalau dulu penguasa. Nah, jadi kita merdeka ya sudah gabung sama macam kalian juga sama-sama warga negara Indonesia sama hak dan kewajiban. Ya, nah kita. Rajanya mana Pak? Kalau nggak ada di sini. Sudah. Nanti kita sampai ke raja yang sekarang ya. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua. Ya, lalu ini meninggal digantikan oleh yang ke-11. Nah, di sini. Osman Al-Sani yang meneruskan dari singgasana bapaknya. Nah, di sini kita lihat ini ada senjata yang dipergunakan oleh pembesar kerajaan dulu. Ini namanya keris. Jadi aneka keris Melayu itu beda dengan keris Jawa. Ini keris ini namanya keris tumbuk raja. Nah, jadi beda dia kalau di Jawa kan banyak yang lekong-lekong begini. Kalau di sini enggak, hanya sedikit aja 3 lekongan aja. Nah, jadi inilah dia. Nah, kemudian ini meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, ini dia. Tapi sultan yang sudah dia terlampau ada. Nah, inilah sultan yang ke-12. Tadi itu kan yang 11, ini yang ke-12. Ini namanya Sultan Azmi Perkasa Alam. Ini memiliki 3 orang anak yang paling tua perempuan. Raja-raja ini ada laki-laki, laki-laki. Tapi anak orang kedua itu Muhammad Ismail masuk dengan jadi waktu bapaknya yang menjadi sultan yang ke-13. Dia TNI tahun 2004 sampai 2005 tetapi di Aceh. Tugas dia waktu tahun 2005 di Melaka ada acara dengan Panglima itu di daerah Semarang naik pesawat waktu landing pesawatnya patah meninggal umurnya 39 tahun pakai transport dinaikkan dari tingkat ke anaknya waktu itu berumur 7 tahun sultan yang sekarang yang sudah berumur 23 tahun. Posisi dia sekarang ini lagi ada di Bandung. Ya, jadi kalau itu dia memang nggak ada izin orang di Bandung, tapi kabarnya mungkin besok dia akan Jadi dalam jangka dekat ini sultan ini bakal pulang ke sini ya? Kalau nggak bisa ke sini? Iya, nanti akan ke sana menyelesaikan ini. Jadi inilah dia ruangan, namanya Balai Lumisri. Nah, jadi di sini kita lihat ada yang asli seperti ini lampu. Ini lampu dulunya kan pakai mesin ini pakai bahan bakar dulu. Tapi minyak
untuk dijadikan minyak pesawat. Tapi tidak masuk listrik di Medan, ini diganti dengan listrik. Nah, kemudian juga ada 2 kaca ini. Nah, ini ada 2 kaca. Kaca ini fungsinya bukan untuk berhias ya. Jadi kalau orang nggak tahu kirain untuk berhias. Kadang-kadang saya ketawa dengan yang ada tamu sama. Padahal ini fungsi kaca ini fungsinya untuk monitor keamanan. Jadi kalau dulu ada acara, kamu sini kan? Oke, sini nanti saya sampai. Coba lihat yang mana yang kelihatan? Belakang kan? Jadi kalau ada acara, ya mengawalnya sini nampak ada orang masuk, itu kan yang pakai itu di baliknya ke sini. Nah, tinggal saja tangkap. Jadi yang kaca yang ini untuk sebelah kanan, kaca yang sana untuk yang sebelah kiri. Jadi inilah yang memonitor ya apa-apa kejadian yang ada di belakang. Karena dulu belum ada CCTV. Ya, ini ya CCTV manual ya. Oke, mari kita kembali lagi. Selanjutnya inilah ruangan untuk apa? Untuk acara makan bersama, acara rapat keluarga itu diadakan di sini. Nah, jadi kalau ada acara di sini, ini ada kursi 2, ini kursi tempat duduk raja, dan ini tempat duduk permaisuri. Cuma karena raja yang sekarang belum ada permaisurinya, maka digantikan sama ibunya. Mendampingnya masih dulu. Jadi kalau ruangan makannya ini pakai meja ini. Ini mejanya asli juga ini. Iya, ambil kamu tengok terus sampai ke bawah. Wow. Ini masih meja asli ya? Iya. Ini meja asli. Kuat ya Pak? Dan ini bisa diletakkan hari-hari. Jadi ini ditaruhkan ini ditarik. Ini diturunkan. Nanti ditambah kayu lagi, tambah kayu lagi. Iya, ditaruh lagi bisa ini sampai sana separuh. Yang sana sampai separuh ini, yang sana sampai separuh lagi. Jadi kalau misalnya tamunya banyak bisa bisa setel-setel. Nah, ini sudah ada zaman dulu. Kalau sekarang kan ada, tapi yang ini masih kuat. Masih kuat, masih keras. Kalau nggak percaya, belum. Nah, jadi inilah yang ada sekarang. Ini dia masih dipantau. Kalau ada misalnya Ramadan, buka puasa bersama, itu bisa. Iya. Nah, jadi itu aja yang saya rasa dulu mungkin. Nah, itu tadi nih, virtual jalan-jalan ada empat mahasiswa ya. Tadi ada Kak Esvina, terus Kak Helen, terus ada siapa lagi nih? Tadi Kak Esvina. Ada Kak Pernanci sama Kak Rosari Simbolon, Kak. Ya, ada Kak Pernanci sama Kak Rosari Simbolon juga. Nah, Istana Maimun itu salah satu ikon kota Medan ya, Kak? Bener ya? Dan dengar-dengar nih Kak Esvina sampai ke Istana Maimun ini 7 jam. Bener nggak nih Kak Esvina? Itu bukan 7 jam sih Kak, cuman perjalanan saya dari kampung menuju ke Medan 7 jam Kak. Cuman kalau dari kos saya ke Istana Maimun kurang lebih 20 menit itu Kak, karena kami Esvina berangkat bersama orang Kak Pernanci, jadi kami berangkat bersama di daerah tempat Kak Rosari Kak. Jadi perjalanan kami itu sebenarnya bukan awalnya ke Istana Maimun Kak. Oke, berarti dari rumah ke Istana Maimun gitu ya? Iya Kak. Demi tugas kelas modul Nusantara nih, luar biasa Kak Esvina dan teman-teman. 7 jam loh Pak. Itu naik apa 7 jam? Naik bus Pak. Wih, luar biasa. Berapa bayarnya Mbak? Nah, kalau naik bus Pak, saya naik bus yang ekonomi itu Pak, bayarnya cuma 85.000 Pak. Itu jauh, itu 85.000 itu.
Luar biasa ini perjuangannya ya. Kita beri apresiasi ya. Tepuk tangan tuh Mbak Esvina ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Mbak, sekalian jalan-jalan ya. Jarang-jarang kan ke Medan Kota. Sebenarnya nggak jarang-jarang sih, Pak. Sering? Sebenarnya nggak jarang-jarang, sering, Pak. Oh, berarti nggak jadi tepuk tangan kalau gitu, kalau sering. Oke, tadi yang menarik di akhir ya, itu ada raja yang duduk di kursi sama ibunya ya, karena belum punya permaisuri ya. Ya itu kenapa nggak nyoba nawarkan ke raja, saya mau jadi permaisurinya gitu biar bisa duduk di situ. Itu tadi untuk masuk free ya atau bayar? Untuk masuk bayar, Pak. Satu orang itu 10.000, Pak. Oh iya, murah. Nah, untuk tour guide-nya bayar nggak? Gimana, Pak? Untuk yang tadi bapaknya tour guide. Kalau itu sih, Pak, tergantung kitanya, Pak, karena kan Bapak itu tadi membantu kita untuk menceritakan sejarahnya, Pak. Jadi kan kami agak bersedekah gitu, Pak, sedikit, karena kan sudah menceritakan sejarahnya gitu. Oke, nanti malam saya tonton lagi ya, kayaknya keren ini. Langsung dari YouTube-nya sambil menemani sebelum tidur ini. Ini ada yang sudah masuk di grup, ada sekitar berapa video ya ini ya? 11, Pak. Iya. 11. Wah, ini 11. Paling enggak kalau satu video 10 menit, ya 110 menit ya. Apa? Oke. Wah, ini Kamal kita jadi ngiler ya. Setelah lihat ini. Terus terang, kalau Pak Arif sih hobinya memang dari dulu traveling ya. Dari semenjak mahasiswa. Itu senang jalan-jalan. Sampai sekarang pun masih berlanjut. Dan disupport karena Pak Arif jadi dosen gitu, disupport. Kadang ada tugas-tugas ke luar kota, ataupun ke luar provinsi, atau bahkan ke luar negeri gitu. Sehingga sambil menyelam minum kopi. Nah, ya, sambil tugas dinas di luar, efek sampingnya sambil jalan-jalan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tadi virtual jalan-jalan ke Istana Maimun Medan. Wah, ini karena orang Medan semua jadi sudah pernah ya. Sudah familiar, Pak. Oke. Ya, Kamel, gini aja, Kamel, ini kan sudah banyak video yang masuk. Ya, nanti kita tonton. Ya, nanti Pak beri like sama komen ya. Jangan tak subscribe juga nanti. Kayaknya beberapa sudah tak subscribe. Oke. Kemudian melanjutkan acara berikutnya untuk besok apa, Kamel? Kalau untuk besok agendanya kontribusi sosial, Pak. Jadi ada sedikit penugasan terkait kontribusi sosial gitu. Salah satunya mungkin bisa dibilang pertemuan terakhir gitu ya Pak di kelas modul Nusantaranya kita. Ya, memang untuk kontribusi sosial ini waktu buat RAP gitu ya, secara yang pas luring itu, jadi satu mahasiswa itu saya anggarkan 1 juta gitu untuk nanti ke panti asuhan atau ke yayasan-yayasan yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kita juga ada grup dosennya. Kita khawatir kalau misalkan nanti mahasiswa mengeluarkan uang sebanyak itu dan tidak diganti kan sayang gitu ya. Makanya beberapa dosen yang ada di modul Nusantara itu saling bertukar pikiran, saran bagaimana kalau tetap kontribusi sosial itu terlaksana tetapi 0 rupiah. Nah, itu bagaimana caranya? Besok akan kita sharing pengalaman dari beberapa pengalaman dosen yang sudah melaksanakan kontribusi sosial. Oke, jam berapa Kak Mel besok Minggu? Besok rencananya jam 1, Pak. Jam 1 siang. Ya. Oke, semoga sudah pulang dari gereja yang beribadah di hari Minggu.
nggak masalah ya. Yang penting kita menyelesaikan tugas-tugas apapun yang terjadi. Walaupun ini kelas modul Nusantara yang mungkin tidak mengimbas langsung ke KRS saudara ya, KHS saudara, tetapi saya yakin saya pun mendapatkan banyak manfaat dari modul Nusantara ini. Nah, harapannya juga mahasiswa modul Nusantara juga mendapatkan banyak manfaat dengan gabungnya ke modul Nusantara, kelas modul Nusantara. Oke, saya kira itu Kak Mel. Nanti saya lanjutkan untuk habis ini langsung nonton apa? Untuk menemani malam minggu, nonton virtual jalan-jalan dari mahasiswa modul Nusantara. Ya, silahkan nanti tidak hanya virtual jalan-jalannya berlanjut stop di sini ya, tapi berlanjut untuk ke tempat-tempat yang lain. Paling enggak ya kita mencoba untuk mempromosikan wisata budaya kuliner yang ada di daerahnya masing-masing. Itu supaya bisa barangkali dengan seperti ini saudara punya ide mau buat usaha ini mau buat usaha itu. Berkolaborasi seperti yang sudah dibahas kemarin sama Pak Aziz dan beberapa narasumber di kelas inspiratif ya. Jadi ciptakanlah peluang kerja ya, hilangkanlah mindset untuk mencari kerja. Tapi nggak masalah apapun yang terjadi, yang namanya kerjaan itu kan seperti ya, kalau Pak Arif sih prinsipnya maunya ngalir aja. Ya ngalir aja, mau kerja di mana, mau usaha apa gitu kan, mau ketemu sama siapa. Ini pun bagian dari takdirnya Pak Arif bisa ketemu saudara semua di kelas ini. Saya percaya bahwa semua manusia itu sudah punya takdir masing-masing, ya mau ketemu siapa, jodohnya siapa, nanti besok kerjanya di mana, gitu ya, tinggal di mana, ya, itu sudah ada takdirnya. Jadi jangan khawatir. Mohon maaf Pak. Oke, enggak masalah Mas Heri Mansah. Ini sudah gabung ya, luar biasa ini. Di malam minggu yang seharusnya saudara berduaan ya dengan pacar, kalau punya, kalau nggak punya ya jomblo ya nggak masalah ikut kelas ini. Kasihan banget ya kalau jomblo ini. Sudah semester berapa saudara ini? Oke. Ya harapannya saya berdoa ya semoga yang jomblo-jomblo segera dapat pasangan yang sedih-sedih bisa cepat bahagia, dan intinya satu, saudara tetap sehat karena kesehatan itu yang utama, yang lebih dari apapun ya. Saudara punya uang banyak tapi sakit, mau makan enak nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa, yang mendingan uangnya banyak tetapi bisa makan enak dan bisa jalan-jalan ya toh, daripada nggak punya uang nggak bisa jalan-jalan. Oke, Kak Mel, bisa foto bareng dulu Kak Mel sebelum diakhiri Kak Mel. Walaupun ini bersembilan, ini pas jadi satu frame. Silakan diaktifkan kameranya. Kita foto di malam minggu. Oke, kita tunggu Kak Rosari Simbolon. Masih mau on cam dulu mungkin? Oke. Melisa hitung. Melisa hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sapon. Sudah Pak Arif. Ya, terima kasih ya. Semoga itu yang belakang siapa itu Kak Rosari itu? Mas Heri Mansah ketinggalan ya, Bapak tinggal aja, kasihan dia. Di prank ya, sudah join ditinggal. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akhiri ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam mingguan ya. Terima kasih Kak Mel. Mohon izin live. Pak Kamel.